Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqdu wa tanfarij bihil qurabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, sampailah kita singkat saja kepada salah satu surat dalam juz Amma. Insyaallah juz Amma bentar lagi kita hatam ini. Ya, salah satu suratnya yaitu surat At-Tariq. Surat At-Tariq diturunkan di kota Mekah sehingga dijuluki surat Makkiyah. Terdiri dari 17 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariqun najmu tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq, yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair, fama lahu min quwwati wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sada'. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida." 17 ayat singkat, di mana 3 ayat pertama lagi-lagi Allah bersumpah. Artinya setelahnya akan ada nih pesan wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dianggap penting oleh Allah, yang harus kita dengarkan. Maka Allah bersumpah. Dan biasa Allah bersumpah atas nama makhluk ciptaannya yang mulia. Di sini Allah bersumpah atas nama kemuliaan langit. Bukan hanya atas nama kemuliaan langit, tetapi Allah juga bersumpah atas nama sesuatu yang datang di malam hari, hanya ada di malam hari. Was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i, dan demi kemuliaan langit aku bersumpah, wat-tariq, dan demi sesuatu yang datang di malam hari aku bersumpah. Wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu hai Nabi Muhammad apa yang datang di malam hari itu? An-najmu tsaqib. Ayat ketiga menjawab, yaitu an-najmu, bintang-bintang, at-tsaqib, yang menyinari gelap, yang berkilauan. Maka Allah bersumpah atas nama langit, Allah bersumpah atas nama bintang yang dia datang di malam hari, yang bintang ini berkilauan. Disebut At-Tariq karena bintang tadi berdetak, mengetuk, seperti ada suara ketukan-ketukan. Kenapa Allah memilih bintang untuk Allah jadikan alat sebagai sumpahnya? Karena bintang itu ajaiban, mempunyai keajaiban-keajaiban dalam bentuknya, dalam edarannya ketika beredar dan berjalan, tempat terbitnya dan tempat terbenamnya. Indah dan luar biasanya bintang menunjukkan atas kesempurnaan Zat yang menciptakan bintang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqib. Dan demi kemuliaan langit dan
yang datang di malam hari, yaitu bintang yang berkilauan, aku bersumpah. Kemudian Allah mulai mengatakan apa isi wasiat daripada Allah. Allah berfirman, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin, karena segala sesuatu yang bernafas itu, setiap manusia itu, setiap orang itu, lamma 'alaiha hafid, pasti ada penjaganya. Siapa penjaga kita manusia? Malaikat hafadhah. Kita ini dijaga tiap hari sama malaikat hafadhah. Siang 10 malaikat hafadhah, malam 10 malaikat hafadhah. Total 20 sehari setiap manusia. Dan besok malaikat hafadhahnya ganti lagi, bukan yang jaga kemarin. Yang jaga hari ini beda sama yang jaga kemarin, bakal beda sama yang jaga besok. Artinya setiap manusia butuh setiap 12 jam 10 malaikat hafadhah yang menjaga dirinya. Mereka menjaga lubang-lubang kita, sehingga kalau kita tidur nih, gak ada tuh hewan serangga masuk ke telinga kita, ke mulut kita, dijaga oleh malaikat hafadhah tadi. Karena setiap manusia itu pasti ada penjaganya, yaitu malaikat hafadhah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Maka lihatlah oleh kalian bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dijaga malaikat hafadhah. Dulu awal penciptaannya manusia itu diciptakan, kata Allah, dari apa? Mimma indafik, dari air yang menyembur, yang memancar, yaitu air sperma, air kehidupan, air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yang sperma itu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan dari tulang rusuk seorang wanita. Ya, sperma laki perempuan. Dari dua tempat asal yang berbeda. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan asal muasal manusia yang awalnya adalah berupa dari sperma bitadaffuq, yang keluar dengan hentakan-hentakan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-8, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah atas kembalinya manusia dari kehancuran laqadir. Allah maha mampu, Allah maha kuasa. Karena di sini muncul orang-orang dengan syubhat-syubhat mereka. Mereka mengatakan, oh, kehidupan ini hanya di dunia ini. Gak ada kehidupan setelah kematian, habis mati ya sudah. Ini syubhatnya orang-orang yang tidak beriman. Mereka mengatakan apa? Oh, kehidupan hanyalah di dunia sekarang ini saja. Gak ada hidup setelah kematian. Mereka gak percaya akhirat. Mereka gak percaya dengan rukun iman yang 5. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Mereka gak percaya. Mereka ini kayak omongannya orang ateis. Mumpung hidup, puas-puasin. Karena habis hidup mati selesai urusannya. Kita hanya dipilih oleh alam semesta untuk menikmati indahnya alam semesta. Kita ini pilihannya alam semesta. Habis kita mati hancur, nggak ada lagi hari kebangkitan. Ini kata ateis, ini syubhatnya mereka. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, siapa sih? Seperti di akhir surat Yasin, Allah mengutip perkataan mereka orang yang tidak beriman. Siapa sih yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur? Wa may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa membangkitkan tulang-tulang yang udah hancur ini, yang udah rantah-berantah ini? Nah, ini syubhatnya mereka, orang yang nggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Maka sengaja Allah jelaskan, manusia tuh lagi hidup, ada malaikat yang jaganya. Dan manusia waktu diciptakan dari sperma, tiba-tiba jadi ada. Dulunya kita nggak ada.
Jadi ada lewat perantara air mani, air kehidupan itu. Kemudian kita ada. Kemudian kita bakal meninggal. Setelah meninggal kita bakal ada lagi. Nah, makanya kemarin di tafsir surat Al-Buruj itu, hadirin hadirat, kita dikenalkan oleh Allah bahwasanya Allah itu, diri Allah itu mempunyai sifat apa? Wa huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah Allah al-mubdi, yang menciptakan dari yang tidak pernah ada menjadi ada. Emang nggak ada awalnya, diadakan. Nah, itu lahirnya manusia lewat proses penciptaan manusia dari air sperma itu. Itu tadinya nggak ada menjadi ada. Wa yu'id. Yu'id ini adalah al-ma'ad, ya. Diadakan lagi, kembali ada. Jadi dulunya pernah ada, dulunya tidak ada, kemudian pernah ada, setelah ada menjadi tidak ada, meninggal, wafat, kemudian diadakan lagi sama Allah. Itu namanya yu'id, al-ma'ad, kembali ada. Kalau ada yang pertama, ada dari nggak ada. Ada yang kedua, ada dari sesuatu yang pernah ada, yang menjadi tidak ada, yang sebelumnya tidak ada. Ya emang agak bingung ya tafsiran kita hari ini. Intinya Allah lah yang mengadakan sesuatu yang tidak ada dan mengadakan sesuatu yang pernah ada, kemudian menjadi tidak ada dan diadakan kembali. Maka di ayat kelima, 6, 7 Allah nyuruh kita melihat fal yang zuril insanu mimma khuliq. Lihatlah manusia itu diciptakan dari apa? Khuliqa mimma'in da'afik, diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang air kehidupan itu, sperma itu dihasilkan dari tulang sulbi laki dan dari tulang rusuknya perempuan. Sudah, kemudian apa? Di ayat ke-8 Allah menjelaskan, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah atas kembalinya seorang manusia, ngebangkitin manusia dari hancur menjadi hidup lagi, laqadir. Allah itu maha kuasa. Ada 7 kisah kebangkitan. Ini kisah kebangkitan artinya bukti bahwa yang udah mati hancur bisa bangkit. Ada berapa kisahnya? Gak kurang Allah kasih 7 contoh kisahnya di dalam Al-Quran. Mulai dari yang pertama, kisah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim bercakap kepada Allah, qala arini, ya Allah, perlihatkan kepadaku kaifa tuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, maka Allah berfirman, hei Ibrahim, apakah kamu gak beriman kepadaku? Tidak ya Allah, aku beriman kepadamu, akan tetapi lihat ma'inna kalbi, biar hatiku ini gak gelisah, biar hatiku ini tenang. Pengen tahu, ya mana Allah ini menghidupkan dari yang mati, kayak apa? Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim mencari 4 macam jenis burung. Kata Allah, sembelih burungnya, disembelih. Dicacah dagingnya, dicacah. Bagi 4 kantong, dibagi 4 kantong. Tiap kantong taruh di puncak gunung, 4 gunung pokoknya. Terus Nabi Ibrahim berdiri di tengah tadi. Maka Allah menyuruh Ibrahim panggil 4 burung tadi. Maka Nabi Ibrahim atas izin Allah manggil 4 burung tadi. Ayo pada kumpul. Itu kantong tadi terbang Pak dari puncak gunung. Ketika terbang terbuka kantongnya, dagingnya berhamburan menjadi satu, kemudian muter. Setelah muter muncul burung nuri, burung merpati, burung elang, burung pipit. Jadi lagi, oh segampang itu ternyata Allah menghidupkan yang mati. Ada lagi kisah Nabi Isa. Nabi Isa bikin burung dari tanah liat. Tanah liat yang kalau biasa orang bikin kendi itu. Nabi Isa dibentuk jadi burung, terus ditiup. Waktu ditiup, burungnya terbang, hidup. Ini kisah kebangkitan. Yang ketiga, Nabi Isa lagi. Orang sudah mati 72 jam udah dikubur. Nabi Isa masuk ke kuburnya. Jadi kubur zaman Nabi Isa tuh masuk tebing gunung, bukan dipendem di tanah. Tebing dibongkar, susunan batu yang jadi pintunya. Nabi Isa masuk, ya bau aroma jenazah nggak enak, udah 3 hari. Kemudian dicium keningnya oleh Nabi Isa, ubun-ubunnya dicium, atas izin Allah bangun lagi nih orang sudah meninggal.
3 hari bangun lagi atas izin Allah. Lebih canggih dari dokter. Tabib zaman itu nggak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Sampai sekarang nggak ada. Ini kisah kehidupan di dalam kebangkitan di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana kisah Nabi Musa dengan sapi betina. Ada satu kejadian pembunuhan. Seorang kaya raya udah tua dibunuh. Maka karena harta warisannya banyak ya, mau dicari siapalah pembunuhnya. Datang ke Nabi Musa. Musa, gimana caranya? Maka Allah merintahkan kalian, hei Yahudi, kalau mau tahu siapa pembunuhnya, cari sapi, sembelih sapinya. Emang dasar Yahudi banyak nanya. Coba dong doa kepada Allah. Ya, jelaskan kepada kami kayak apa bentuk sapinya. Akhirnya dikasih tahu. Safra'un faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Ya udah, cari sapi emas yang warna emasnya berkilauan, yang mengganggu mata orang yang melihatnya. Sapi emas. Akhirnya nanya lagi, ya, sapi yang nggak pernah bajak sawah, sapi yang nggak pernah dia di ladang. Susah lagi, nanya lagi. Kayak apa sapinya? Awanum baina dzalik. Ya, nggak perawan, nggak juga, susah lah. Pokoknya dikasih ciri-ciri yang susah sama Allah. Karena Yahudi banyak nanya yang bukan pada tempatnya. Harusnya udah diperintah suruh sembelih sapi, sembelih aja sapi manapun. Tapi karena terus minta ciri-cirinya, akhirnya dipersulit. Panjang ceritanya, ketemu sapinya disembelih, dari lidahnya itu dipotong. Lidahnya tadi dipukul. Mana kuburan yang kemarin meninggal tadi? Dibongkar kuburannya, jenazahnya kelihatan, lidah sapi tadi dipukul. Hidup lagi atas izin Allah. Ya, orang Yahudi heran, kenapa repot-repot nyembelih sapi, kan begitu ya. Tapi itu perintah Allah. Sehingga bangun lagi ditanya, siapa yang bunuh kamu? Ditunjuklah satu orang yang ternyata keponakannya. Yang bunuh saya itu keponakan saya, dia ngincar harta saya. Akhirnya dia ditangkap. Ini salah satu kisah kebangkitan dari kematian. Di Al-Quran ada kisah Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel diperlihatkan oleh Allah satu kaum yang berapa puluh tahun yang lalu, kaum tersebut di daerahnya ada virus. Ya, kalau zaman sekarang mah virus corona gitu yang mematikan ya. Pokoknya ada penyakit misterius. Maka warga kampung situ tidak mengindahkan nasihat Nabi mereka. Akhirnya mereka pada saat itu keluar dari kota, ketakutan sama wabah. Kalau ada wabah di satu daerah, orang yang di dalamnya jangan keluar, orang yang di luar jangan masuk ke dalam. Tetap di tempat masing-masing. Mereka pada lari ketakutan mati. Akhirnya datang malaikat maut mematikan semua mereka. Hingga jadi tulang belulang nih mereka. Mati semua. Jadi lari sejauh apa, kalau emang takdirnya mati ya mati aja. Diutus Nabi Yehezkiel melihat tulang belulang banyak tengkorak manusia. Di hadapan Nabi Yehezkiel, Allah hidupkan semua warga kampung yang takut mati tadi, yang kena penyakit misterius tadi. Dibangkitkan, hidup semua mereka. Maka Nabi Yehezkiel pun makin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita Nabi Yehezkiel beda lagi cerita Nabi Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi, sebagian minoritas kelompok dari Yahudi mengatakan, Uzair putra Allah. Kenapa? Uzair pernah masuk satu kampung, bawa apa sih namanya, keledainya, dongkinya, dia bawa bekal makan. Masuk satu kampung, tiba-tiba Nabi Uzair melihat ada bangunan-bangunan pada roboh. Terus kelihatan ada tulang-tulang manusia. Maka Nabi Uzair saat itu terbesit sesuatu yang tidak seharusnya terbesit dalam diri seorang Nabi. Bagaimana Allah menghidupkan yang mati ini? Bagaimana yang udah hancur ini bisa Allah bangkitkan kembali? Maka saat itu Nabi Uzair ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau istirahat di dekat bangunan runtuh tadi. Akhirnya beliau ini tidurnya 100 tahun. Berapa tahun, Bu? 100 tahun. Di sebelah sini ada keledainya. Di tengah Nabi Uzair, di pojok sebelah sana makanan bekal. Keledainya hancur, Bu, jadi tulang belulang. Nabi Uzair utuh 100 tahun, tidak berubah. Makanan ini kan cepat basi, ya Pak ya? Tapi apa? Lam yatasannah, dalam Al-Quran disebutkan,
makanannya tidak basi sama sekali. Bayangkan makanan 100 tahun nggak basi. Ya, ini lebih hebat ceritanya. Jadi dari posisi-posisi tempat tadi, 2/3-nya dilindungi oleh Allah, 1/3-nya si keledai tadi tidak kena perlindungan Allah, sehingga hanya 2/3 yang dilindungi, yaitu Nabi Uzair, dan makanan yang harusnya basi nggak basi 100 tahun. Waktu bangkit, Nabi Uzair merasa, aku tidur antara sehari atau setengah hari. Tapi ngelihat keledainya hancur jadi tulang. Tiba-tiba Nabi Uzair diperingatkan oleh Allah, lihatlah ke arah himarika, keledaimu itu. Ya, dibangkitkan oleh Allah tulangnya, terbalut daging, terbalut kulit, hidup lagi keledainya. Dan lihatlah ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, lihat makanan minumanmu tidak basi. Maka Nabi Uzair saat itu bertaubat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah ditegur. Pulang ke kampungnya, orang Yahudi ngelihat, wah ini mah Nabi Uzair masih awet muda, ini mah bukan nabi, ini mah anak Tuhan, kata mereka. Nah, ini kisah ke-6 kebangkitan dari kematian. Terakhir kisah sangat dikenal, Ashabul Kahfi, 7 orang penghuni gua dengan anjingnya Ar-Raqim. Ke-8-nya ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. 300 tahun Masehi alias 309 tahun Hijriyah. Beda 9 tahun nih per 300 tahun antara Hijriyah dengan Masehi. Maka pada saat itu inilah 7 kisah kebangkitan dari kematian yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yang hingga saat ini iptek ilmu pengetahuan dan teknologi sains belum dapat membuktikan bagaimana menghidupkan yang mati. Ini belum terbukti. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir, bahwasanya Allah atas mengembalikan manusia dari yang sudah mati, laqadir, Allah maha kuasa. Yauma tublas sarair, di hari tuksyaf, dibukakan as-sarair, rahasia-rahasia. Ada beberapa ibadah yang nggak kelihatan. Jadi kalau dia nggak ngaku, kita nggak tahu kalau dia lagi ibadah. Contohnya puasa. Kita nggak tahu nih orang puasa apa enggak ya, nggak ada ciri-cirinya. Ini orang udah sholat apa belum ya? Tergantung pengakuan dia. Kemudian termasuk di dalamnya adalah wudu, mandi. Bisa aja orang sholat belum wudu ternyata. Nah, wudu, mandi, kemudian puasa, sholat, itu hanya lewat pengakuan. Di akhirat Allah bukakan rahasia-rahasia ini dengan cara apa? Yang mengikuti perintah Allah, wudu sebelum sholat, dia mandi janabah ketika junub, dia puasa Ramadan di siang bulan Ramadan, dan dia menjaga sholatnya, itu kelihatan nanti di akhirat dengan Allah singkap. Yauma tublas sarair, di hari kami singkap rahasia-rahasia, di antaranya yang taat kepada Allah, beriman dalam hatinya, betul ibadahnya, wajahnya bercahaya. Yang dia cuma pura-pura udah sholat padahal belum, saya puasa padahal enggak, ya, saya udah wudhu padahal belum, saya udah mandi junub padahal enggak. Nah, orang begini wajahnya dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bongkar saat itu rahasia-rahasia hati seorang manusia. Bahkan di hari itu Allah membangkitkan 2 kambing. 1 kambing Garut ada tanduknya, 1 kambing kacang nggak ada tanduknya. Dulu di dunia yang punya tanduk nyeruduk, yang nggak punya tanduk sakit, yang nggak punya tanduk nih. Di akhirat Allah balik, yang nggak punya tanduk dijadikan punya tanduk, yang dulu punya dijadikan tidak punya. Kata Allah, balas seruduk lagi. Maka setelah diseruduk, mereka pun berhamburan menjadi debu yang berterbangan. Artinya jika ada kezaliman di hewan saja, Allah bangkitkan hewannya biar balas nanti yaumul jaza, di hari pembalasan. Apalagi manusia. Yauma tublas sarair, fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu, maka tidak ada lahu bagi mereka al-munkirul ba'ats,
orang yang mendustakan hari kebangkitan setelah kematian. Mereka ateis, orang yang percaya reinkarnasi. Mereka nggak percaya nih, jadi dia memilih diam. Nggak percaya tidak ada Tuhan, nggak percaya ada Tuhan. Saya di tengah-tengah, saya diam aja, agnostik ya. Mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Mereka nggak percaya agama. Maka di hari itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, famalahu, tidak ada bagi mereka yang ingkar terhadap hari kebangkitan, mingkuwatin, kekuatan dari dirinya, wala nasir, dan penolong dari pihak lain. Begini loh gambarannya. Anggaplah kita 0-0 nih antara si muslim yang beriman dengan si ateis 0-0. Ya. Di sini dikatakan kalau mending jadi ateis. Ternyata yang benar ateis. Ateis ngomong apa? Gak ada kehidupan setelah kematian, kata ateis. Nah, yang muslim nih rugi nggak? Nggak rugi. Karena dia udah nggak dibangkitin lagi. Kan yang benar ateis. Gak ada kehidupan setelah kematian. Jadi, kalau misalnya kita bertaruh antara muslim dengan ateis, dan yang benar nih ateis, maka muslimnya kita tuh, Islamnya kita nggak rugi. Kenapa? Karena kita hancur, nggak dibangkitkan lagi. Beda kalau yang benar Islam. Yang ateis pasti dibangkitkan karena yang benar ketika ateis dibangkitkan dia rugi dong. Oh, ternyata yang benar Islam. Berarti saya rugi nggak beriman. Nah, oleh karena itu maksudnya apa? Sekarang kalian yang ateis mending masuk Islam daripada berusaha mengateiskan yang Islam, mending berusaha mengislamkan yang ateis. Kenapa? Kalau kita 0-0 sama-sama nggak tahu mana yang benar mana yang salah, Islam nggak rugi kalau yang benar ateis. Tapi ateis bakal rugi besar kalau yang benar adalah Islam. Ternyata ada hari kebangkitan. Maka yang rugi siapa? Yang ateis. Famalahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada bagi ateis itu dari kekuatan dirinya atau dari penolong pihak luar yang dapat menolong mereka. Mereka rugi. Kenapa? Karena yang benar ternyata Islam. Jadi apa ruginya? Ayo orang-orang ateis memeluk agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi bersumpah sebelum melanjutkan wasiat pesannya, was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sada'. Wassama, dan demi kemuliaan langit dzatir raja' yang menurunkan air hujan, wal ardi dzatis sada', dan demi kemuliaan bumi yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada ayat yang lain mengatakan kami ciptakan bumi dan langit itu awalnya satu, kemudian kami retakkan keduanya. Ini namanya teori Big Bang. Dalilnya ini katanya. Oh tidak, kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, menafsirkan ayat ini bukan langit dan bumi satu kemudian dipisah, tapi bumi memisah, langit memisah. Jadi bumi terpisah, langit terpisah. Kayak apa bumi terpisah? Yaitu dengan retaknya tanah bumi karena tumbuhan dari tanah. Jadi kami retakkan keduanya. Maksudnya bumi diletakkan dengan munculnya tumbuh-tumbuhan, dan langit kami letakkan dengan turunnya air hujan. Itu maksudnya. Ya, bukan teori yang disebutkan tadi. Jadi dalam tafsir ayat dengan ayat lainnya, ayat inilah, surat At-Tariq inilah yang menjelaskan tentang ayat yang sebelumnya. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah firman Allah yang memisahkan, yang mempunyai hukum, yang memisahkan antara hak dan batil. Wa ma huwa bil hazl, dan firman Allah Al-Qur'an itu bukanlah bil li'ib, diciptakan dalam keadaan bermain-main, wal batil, atau sia-sia saja. Tetapi Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, firman Tuhan alam semesta, itulah Al-Qur'an. Maka karena ini firman Allah, maka dengarkanlah, perhatikanlah, dan bertakwalah. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, mereka membuat satu tipu muslihat. Mereka mengucapkan hal-hal syubhat, nggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Mereka mempertanyakan bagaimana Allah menghidupkan dari tulang belulang.
Innahum yakiduna kaida. Mereka membuat tipu muslihat. Wa akidu kaida, dan sesungguhnya aku Allah juga membuat tipu muslihat kepada mereka. Kami beri mereka masalah, ya, kami panjangkan kebahagiaannya. Apa? Istidraj. Sengaja kami ulur. Kami tidak siksa langsung seperti umat terdahulu. Kami ulur mereka. Yang kafir dibiarkan sama Allah, yang berdosa dikasih nikmat sama Allah, dikasih istidraj oleh Allah. Wa akidu kaida, dan itulah tipu daya aku, kata Allah. Famahilil kafirina, maka hai Nabi Muhammad, biarkanlah mereka itu orang-orang kafir, amhilhum ruwaida, biarkanlah mereka itu tertipu, dan biarkanlah mereka itu dan sabarlah dengan gangguan mereka. Tetapi, nah ini kan perintahnya apa? Kamu kalau ditipu sama orang kafir, tenang, aku akan membalas. Dan engkau biarkan gangguan mereka. Ini ayat sudah dimansuh, dihapus hukumnya dengan turunnya ayat perang, dengan turunnya ayatus saif, ayat perang. Artinya jika mereka membuat tipu daya, kita harus balas menyerang, bukan diem. Nah, ayat ini turun pertama, awalan. Kalau kamu diserang, kamu diem. Tapi kata Allah, jangan. Udah ini ayat perang turun, kalau kamu diserang, kamu serang balik. Maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tariq, yang intinya Allah banyak bersumpah di dalam surat ini. Allah menjelaskan awal penciptaan manusia, Allah menjelaskan manusia dijaga oleh malaikat hafazah, Allah menyuruh kita untuk percaya kepada kehidupan setelah kematian, Allah juga menyuruh kita untuk percaya kepada Al-Quran sebagai firman Allah. Dan jika kita dikerjai oleh orang-orang kafir, maka biarlah mereka, dan ayat ini udah dimansuh, tapi kita harus balas strategi busuk mereka dengan strategi yang lebih baik dalam rangka kita menyebarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش وما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها قبلها وأتمم علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.